bersama dengan saya PS John George Nicholas dalam program Gempa yang adalah singkatan dari Gerakan Meneliti Penulisan Alkitab. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari bersama bahwa Alkitab adalah satu-satunya pedoman kehidupan orang percaya karena Alkitab sepenuhnya adalah firman Allah sehingga tidak bisa diragukan dan itu terbukti dari abad ke abad. Ada pertanyaan yang orang ajukan kepada saya dalam komentar secara pribadi datang setelah lihat video ini. Baru dia bertanya kepada saya seperti ini. Apakah kalau Alkitab bisa dipegang sepenuhnya, Mazmur 91 ini berlaku atau bisa jadi jimat bagi orang Kristen? Saya mengulangi, dia bertanya apakah Mazmur 91 bisa dijadikan jimat oleh orang Kristen karena dia memperhatikan bahwa ketika ada apapun disuruh baca Mazmur 91 dan banyak orang menghafalnya. Hari ini itu yang kita akan bahas. Apakah Mazmur 91 adalah jimat bagi orang Kristen yang ketika dibutuhkan tiba-tiba akan mulai diucapkan dan ketika tidak dibutuhkan akan disampingkan. Ini yang kita akan pelajari. Saya mau katakan kepada saudara bahwa tidak ada di dalam Alkitab firman apapun yang menjadi jimat. Firman adalah kebenaran dan kebenaran akan membuktikan diri sendiri. Jadi bukan kita yang membuktikan kebenaran itu. Kebenaran itu cukup akan membuktikan dirinya sebagai kebenaran. Oleh karena itu Alkitab pasti, karena firman Allah, apa yang diucapkan pasti berdampak dan terjadi. Namun masalahnya adalah dari pihak kita. Harus ingat bahwa Allah turut bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan punya peran yang pasti Dia kerjakan dan pasti tergenapi. Tetapi di sisi lain kita manusia punya bagian yang harus kita lakukan. Itu termasuk dalam Mazmur 91. Itu tidak terjadi secara otomatis ketika ada virus corona, semua orang mulai mengucapkannya, membacanya pagi, siang, dan malam, bahkan di jalanan di mana-mana. Itu baik karena dia bersifat sebuah doa. Dan doa itu dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Alkitab. Tetapi itu tidak boleh dijadikan jimat. Artinya digunakan ketika kita merasa perlu dan ketika tidak. Kita tidak menggunakannya. Maka saudara, kita akan lihat ada beberapa catatan, ada beberapa syarat untuk Mazmur 91 yang berbicara tentang perlindungan atau doa minta perlindungan kepada Tuhan. Untuk perlindungan itu menjadi nyata atas saudara dan saya. Tidak bisa sekedar jimat hari ini pagi ada masalah saya mulai mengucapkannya dan dia mulai berfungsi. Tidak. Ada sebuah pola yang kita perlu pahami. Dan itu yang kita akan lihat. Yang pertama yang di sini di Mazmur 91, saudara untuk bisa menikmati perlindungan yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara harus mempercayai Tuhan itu. Ini syaratnya. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu melalui iman. Jadi Mazmur 91 akan berlaku atas saudara dan saya kalau saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Coba kita lihat dulu ayatnya. Ayat Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Catat ini saudara, Allahku yang kupercayai. Jadi syarat untuk perlindungan ini berlaku atas saudara dan saya. Harus saudara mempercayai Tuhan yang saudara mengandalkan untuk melindungi saudara. Tanpa iman, saudara akan mengucapkannya pagi, siang, dan malam, tidak akan berfungsi. Kenapa? Mazmur 91 atau ayat apapun di Alkitab bukan jimat saudara. Dia adalah kebenaran dan kebenaran berfungsi sesuai aturan kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu saudara pastikan lebih dulu saudara percaya kepada Tuhan. Ini penting.
Jadi bukan sekedar mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan, tetapi saudara harus mempercayai Tuhan yang melindungi saudara. Oleh karena itu, tindakan mempercayai akan membuat saudara mengerti cara-cara yang saudara harus kerjakan bagian saudara. Jadi bukan sekedar mulai seperti orang kedukun disuruh baca ini, mantra ini dan itu. Tidak, dalam kekristenan tidak ada mantra-mantra tertentu. Mazmur 91 tidak bisa dijadikan jimat. Dan syarat-syarat yang kita akan pelajari menentukan saudara itu ada dalam perlindungan Tuhan atau tidak. Dan syaratnya saudara bilang ke saudara, satu adalah percaya kepada Tuhan. Itu satu-satunya. Tetapi dalam mempercayai Tuhan itu ada tanda-tanda, ada tindakan-tindakan yang akan membuktikan iman saudara kepada Tuhan. Maka ayat 1 berkata, yang pertama adalah saudara, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara akan menjadikan hadirat Tuhan tempat saudara terus menerus, tempat kesukaan. Hadirat Tuhan itu akan dijadikan tempat kesukaan saudara. Maka dibilang orang yang duduk artinya ada di tempat dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, itu sesuatu yang dilakukan sepanjang waktu, terus menerus. Tidak bisa saudara melupakan hadirat Tuhan. Saudara tidak pernah berdoa, tidak pernah baca renungkan firman, tetapi tiba-tiba ketika ada masalah lari mulai baca Mazmur 91. Sia-sialah buat saudara, tidak berguna. Maka saya sebut itu kepada yang bertanya itu bukan jimat. Ada syarat tertentu, percaya kepada Tuhan, dan bukti saudara percaya kepada Tuhan, saudara akan menyukai hadirat Tuhan. Saudara akan menjadikan hadirat Tuhan itu setiap waktu itu kesukaan saudara, tempat di mana saudara berlindung. Bukan sewaktu-waktu, tetapi terus menerus. Yang kedua di sini adalah sebagai tanda saudara percaya, saudara akan mulai bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, atau yang kita sebut berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sebagai tanda iman saudara kepada Tuhan. Maka saudara akan lihat di sini dikatakan di ayat yang ke-14, ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi yang membuat Tuhan menjadi tempat perlindungan adalah diri saudara sendiri. Tuhan sudah siap, sudah menyediakan diri untuk melindungi saudara, tetapi saudara harus karena percaya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan itu tempat perteduhan. Ini bagian kita, bukan bagian Allah. Oleh karena itu peran kita penting di sini dalam meresponi dan menjadikan Tuhan tempat perteduhan. Tidak terjadi dalam semalam, tidak terjadi dengan baca Mazmur 91 dan menghafalnya, tidak. Itu adalah pola hidup, itu adalah gaya hidup yang saudara dan saya harus lakukan setiap waktu. Seperti di ayat 1 situ dikatakan itu yang duduk di tempat yang maha tinggi dan bermalam di naungan yang maha kuasa. Jadi ada saudara berserah, saudara mengambil waktu sepenuhnya menjadikan Tuhan itu pilihan tempat perteduhan. Banyak orang menjadikan uangnya tempat perteduhan, rekeningnya, depositonya, kenalannya, jabatannya, dan seterusnya, apapun yang saudara bisa sebut. Tetapi buat orang yang percaya Tuhan, dia akan menjadikan Tuhan tempat perteduhan dan perlindungan. Kenapa? Dia tahu di luar Tuhan dia tidak mungkin terlindungi, di luar Tuhan dia tidak mungkin mampu. Bukan sekedar ketika dibutuhkan untuk dijadikan jimat, itu ayat-ayat ini harus dipahami dengan benar. Tanda juga kita mempercayai Tuhan kalau yang pertama tadi adalah saudara benar-benar akan menjadikan hadirat Tuhan kesukaan. Terus menerus saudara berdoa renungkan firman, saudara akan mulai menjadikan Tuhan prioritas. Saudara yang menjadikan Tuhan tempat perteduhan, artinya menjadikan Tuhan itu prioritas buat saudara. Apapun yang saudara lakukan, saudara taruh di hadapan Tuhan sebagai satu-satunya pelindung saudara. Karena apa? Saudara mempercayai Tuhan itu. Makanya kalau kita loncat di ayat 14, saudara, untuk tidak lama, dikatakan sungguh, artinya melekat
kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi hati saudara melekat kepada Tuhan. Itu bicara keintiman. Itu berhubungan dengan hadirat yang di awal itu. Tetapi di sini poin ketiga, orang yang percaya Tuhan itu tentunya mengenal nama Tuhan. Mengenal nama Tuhan itu penting, bukan mengetahui nama Tuhan, mengenal nama Tuhan. Semua orang tahu Yesus itu adalah Allahnya orang Kristen. Yang lain berkata itu cuma anak dan seterusnya. Itu urusan yang lain. Kita fokus ke Alkitab. Karena pedoman kita adalah Alkitab. Nggak perlu urus kitab orang lain. Kita hanya mengurus kitab kita. Kenapa? Itu yang kita percayai. Itu yang kita pegang sebagai pedoman. Itu yang kita pegang sebagai dasar. Makanya fokus kepada Alkitab. Oleh karena itu saudara, karena sudah mempercayai Tuhan, saudara perlu mengenal nama Tuhan yang sudah percayai. Karena banyak Allah di dunia ini. Banyak Tuhanan di dunia ini. Sehingga saudara ayat ini 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka, jadi saudara melekat dulu. Akibat dari melekat itu membawa Tuhan itu meluputkan saudara. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang ketiga, saudara harus mengenal nama Tuhan yang saudara sembah. Kalau tidak, saudara bisa mempercayai Tuhan yang lain. Banyak Tuhan di dunia ini. Dan Tuhan yang kita percayai, yang kita kenal, namanya Yesus. Namanya Yesus, nama di atas segala nama, Roma 10:13. Ketika kita berseru kepada nama Tuhan, kita akan diselamatkan. Filipi 7-11 dikatakan itu nama di atas segala nama. Artinya nama Tuhan menentukan perlindungan saudara. Nama Tuhan menentukan perlindungan saudara dan keselamatan saudara. Tetapi saudara bukan sekedar mengetahui tentang nama itu, tentang Yesus, tetapi saudara harus mengenal pribadi Yesus dan nama Yesus yang adalah Allah yang saudara percayai. Karena kalau tidak, saudara, itu adalah sia-sia jadinya. Itu adalah sia-sia. Saudara dan saya harus mengenal nama Tuhan. Dan nama Allah kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Penolong kita, Pelindung kita adalah Tuhan. Ketika tiga hal ini saudara pahami, saudara pasti dalam perlindungan Tuhan yang Maha Besar. Tanpa dijadikan jimat, itu akan berlaku secara otomatis buat saudara. Tetapi kuncinya di mana? Saudara mempercayai Tuhan. Dan untuk mempercayai Tuhan, saudara harus mengenal Tuhan lebih dulu. Maka nama Tuhan itu perlu dikenal. Dan saudara tidak mungkin mengenalnya tanpa saudara betah di dalam hadiratnya. Tanpa saudara bersandar kepadanya. Ini tanda saudara percaya kepada Tuhan. Jangan bergantung hidup atau perlindungan saudara kepada aparat yang bisa dibeli, dibayar. Jangan bergantung hidup saudara kepada mamon atau uang yang bisa lenyap. Karena uang itu hari ini ada, besok tidak ada. Mamon tidak jujur, Yesus katakan. Kadang-kadang dia bisa mempermainkan kita. Tetapi saudara, kalau mau Mazmur itu menjadi berlaku atas saudara, khususnya Mazmur 91, perlindungan Allah, saudara harus memahami bahwa saudara percaya betul-betul kepada Tuhan. Betul-betul percaya kepada Yesus. Dan tanda saudara percaya, saudara akan menjadikan hadirat Tuhan tempat kesukaan. Saudara akan membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara akan berdoa, saudara akan merenungkan firman, saudara akan meneliti seperti saat ini. Sehingga saudara memahami yang benar dan tidak, bahwa Mazmur 91 bukan jimat, tetapi sebuah gaya hidup yang Tuhan coba nyatakan kepada kita supaya benar-benar perlindungan Tuhan itu nyata atas kita. Sehingga karena kita mempercayai Tuhan dan selalu di dalam hadirat, kita akan bersandar, menaruh semua harapan kita kepada Tuhan. Kita akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu terjadi, tanda iman itu, karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita mengenal namanya. Kita tidak diombang-ambingkan, kita tidak ragu. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja segala raja.
Sehingga apapun yang kita dengar, apapun yang kita alami, kita akan berkata di tengah virus corona, nama Tuhan saya lebih besar dari virus corona. Kenapa? Saudara mengenal nama itu. Saudara mengenal pribadi di balik nama itu. Saudara mengenal kapasitas dan kuasa pribadi itu. Sehingga itulah yang menjadikan saudara berharap kepada Tuhan, dan dengan otomatis Tuhan itulah melindungi saudara, saudara aman. Jadi berhenti menjadikan Mazmur 91 sebagai jimat, dan mulai berlakulah sebagai orang percaya yang benar-benar membangun persekutuan dengan Tuhan, sehingga tanpa saudara meminta apapun, otomatis perlindungan Tuhan menyertai saudara. Karena pada hakikatnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namanya Immanuel, Dia beserta kita. Itu yang saya bisa sampaikan sesuai dengan pertanyaan yang diarahkan kepada saya. Kalau saudara juga ada pertanyaan tertentu, silakan boleh hubungi saya di nomor yang tertera di bawah. Dan saudara boleh juga komen supaya kita bisa saling membangun, saling memberi masukan, saling mendukung satu dengan yang lain, karena itu adalah keinginan Tuhan. Makanya saudara jangan malas, telitilah Alkitab sebagai penulisan daripada kebenaran yang adalah firman Tuhan, sehingga melalui apa yang kita teliti kita akan mendapatkan kekayaan pengertian yang akan membawa kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita. Demikian saya katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.